Strukturnya dari mulai direktur utama, ownernya adalah Pak Haji Yayat Sudia, ya. Yang kedua adalah direktur utama perusahaan, dia merangkap owner, direktur utama juga. Ke bawahnya ada direktur, Pak Afif Hanafi, dan wakil direkturnya adalah saya, nama Sutarna. Nah, terus ke bawahnya ada kepala unit. Nah, kepala unit penagihan dipegangnya sama Pak Dadang. Pak Dadang itu adalah dia pegang kepala unit di cabang Kuningan, itu penagihan. Nah, terus ke kepala punya staf administrasi penagihan, itu Ibu Nisa, staf administrasinya. Ibu Nisa punya ke bawahnya yaitu orang lapangan, kolektor. Nah, Bu Nisa istilahnya adalah collection, itu administrasi penagihan ataupun collection istilahnya. Nah, punya kolektor, pengumpul, yaitu kolektornya ada 3, Pak Juanda, Pak Liga, dan Pak Air. Gitu. Nah, itu di strukturalisasi di yang ada di Mitra Abadi di divisi penagihan. Nah, itu di bawah personalia HRD. Nah, terus ada lagi di bawah saya itu ada yaitu supervisor pemasaran. Bu Unci, Bu Sri itu adalah supervisor pemasaran, ya, itu merangkap administrasi pemasaran. Jadi beliau tugasnya sebagai admin pemasaran dan juga sebagai supervisor pemasaran. Gitu. Punya rekan di bawah namanya konsultan atau marketing atau namanya sales agent. Nah, kalau kita namakan konsultan, apa beda antara konsultan dengan sales? Ada yang tahu bedanya? Kalau sales kan yang memasarkan itu. Iya, kalau konsultan mah kayak misalnya apa nyari orang itu sama yang misalkan ada yang nanya gitu ya, tentang hal ini gitu. Nah, itu konsultan kan beda-beda. Satu konsultan marketing, berarti dia konsultan marketing untuk memberitahukan, menginformasikan tentang marketing perusahaan ini. Itu konsultan. Kenapa? Bedanya apa antara konsultan dengan sales agent? Kalau sales itu bawa barang, Pak. Misalkan saya ini sebagai sales HP. Nah, kalau HP saya ini misalkan HP apa ini namanya? HP ini merek A misalkan. Saya bawa HP-nya. Nah, saya menawarkan HP, ini merek HP-nya harganya segini, kan sales, Pak. Kalau konsultan tidak, hanya menyampaikan, Pak, barangkali Priyogi perlu misalkan barang berupa HP, lemari atau penilaian ada di saya, Pak. Ya, saya kasih tahu ini harganya segini, cicilan segini, itu Pak. Itu bedanya di barang. Nah, kalau sales agent dia begitu mengeluarkan sudah ada barangnya. Kalau kita kan enggak, Pak, barang ada di kantor, nggak dibawa, ada di gudang kan, barang-barang itu bedanya. Gitu. Nah, itu strukturnya yang ada di CP Mitra Abadi. Jadi owner atau direktur utama, direktur, wakil direktur, merangkap HRD atau personalia, nah, kebanyakan kepala unit dan langsung ke sales agent itu, Pak. Ada struktur langsung dengan HRD, yaitu namanya office boy. Nah, office boy itu langsung dengan HRD. Jadi instruksi dari personalia, dari mulai dia pagi sampai dia pulang sore itu instruksi langsung dari personalia untuk HRD untuk office boy itu, Pak, itu. Nah, tadi kalau bicara tentang tema, tadi apa temanya? Manajemen risiko dari perusahaan. Semua manajemen dari perusahaan yang bentuk apapun ada risikonya. Nah, contoh misalkan apa sih arti manajemen? Saya mah udah berapa lama lah mungkin udah tahu. Mbak Iba yang masih hangat, apa sih arti manajemen? Kayak memanage suatu organisasi gitu, untuk menciptakan struktur organisasi yang baik gitu. Ya. Manajemen sendiri itu artinya kan memanage, mengatur, mengarahkan orang supaya orang itu atau karya itu ikut kepada perusahaan, ikut aturan perusahaan. Jadi kalau misalkan sekarang taruh manajemen CP Mitra Abadi, berarti aturan yang ada CP Mitra Abadi untuk diikuti, dilaksanakan oleh karyawan CP Mitra Abadi, itu manajemen. Nah, sekarang manajemen risiko dari divisi penagihan misalkan, kan kita punya 2 divisi nih yang bergerak ini. Ada 1 divisi penagihan, kedua divisi pemasaran,
ketiga ada divisi survei, keempat divisi pengiriman. Nah itu 4 divisi yang ada di perusahaan ini. Hanya yang bergerak harian itu adalah divisi penagihan. Nah, divisi penagihan. Di mana konsekuensi divisi penagihan, ada manajemen yang memang harus kita laksanakan kepada divisi penagihan. Nah, contoh misalkan kita punya yang namanya saldo piutang. Saldo piutang, ada saldo piutang. Nah, saldo piutang itu adalah catatan keuangan yang ada di perusahaan ini, tetapi uang di luar itu piutang, Pak. Ya, jadi catatan jumlah keuangan yang ada di perusahaan, tetapi memang uangnya di luar, di konsumen, itu kan piutang namanya. Kalau utang kan misalkan kita bisa punya utang, itu utang. Tapi kalau dulu namanya piutang di luar, di nasabah. Nah, resiko yang pertama saat kita memberikan satu pinjaman kredit berupa barang, nah, itu resiko kita adalah jelas di awal ada beberapa safety keamanan. Sebelum misalkan siapa namanya Kang Aang misalkan, sebelum perusahaan ini memberikan barang lem misalkan 3 bulan, 2 atau 4 bulan kepada Kang Aang, nah ada safety keamanan dulu. Yang pertama adalah safety-nya dari mana? Dari divisi survei, Pak. Nah, disurvei, Pak. Nah, apa yang surveinya? Satu, usahanya apa? Yang kedua, rumahnya di mana? Yang statusnya menikah atau duda, begitu kan? Atau misalkan single. Nah, yang keempat, lama usahanya berapa lama? Karakternya dan kapasitas usahanya. Itu safety di divisi penagih survei, Pak. Nah, itu. Setelah survei, ACC dikasih barang. Nah, jalanlah yang kedua, apa? Yaitu delivery. Nah, sebelum ke Kang Aang dikirim barang, maka ada tugas delivery untuk cek ulang mengenai keberadaan Kang Aang. Nah, dari mulai tempat tinggalnya di mana, statusnya seperti apa, rumahnya seperti apa, di mana, berapa lama usahanya itu. Dan safety yang ketiga, keamanan adalah kolektor. Begitu survei sudah ACC, delivery sudah ngirim, ada yang namanya keamanan yaitu dari kolektor untuk menagih. Ya. Di saat mau menagih, sebelum nyampe ke rumah Kang Aang, pasti survei dulu, Pak. Ya, survei. Di mana rumahnya, tempat usahanya di mana, tinggalnya di mana saya harus menagihnya. Kalau misalkan sekarang menurut informasi tetangga, saudara, misalkan tokoh masyarakat kurang bagus, maka tidak terjadi penagihan, Pak. Nah, Kang Aang ngambil barang ke kita, lolos survei, ya. Terus yang kedua, kolektor juga delivery juga lolos. Ketiga, begitu ada penagih atau kotor mau nagih, ternyata kecenderungannya misalkan Kang Aang ini gini, waktu kemarin juga sudah ngambil dari perusahaan A misalkan, tetapi macet, maka tidak terjadi penagihan. Tetapi ditangguhkan, komite ulang kepada kami di sini tim untuk pengasisan barang itu. Tim itu akan merumuskan, kalau seperti itu maka silakan ambil lagi barang. Delivery akan turun lagi, ambil barang lagi, tidak di penagihan itu. Nah, itu untuk divisi penagihan. Apa yang sekarang begitu misalkan sudah semuanya deal, tidak ada permasalahan apa-apa, semuanya bagus misalkan ya, ACC. Nah, ditagihlah lagi seperti biasa, sistem harian, mingguan. Harian ditagih setiap hari, mingguan tagih seminggu sekali, itu sistemnya dari kita. Nah, itu resiko yang paling besar di manajemen penagihan di sini di CPB Prabadi adalah di hal untuk mengamankan barang. Tidak semua nasabah begitu dikasih barang dia mampu nyicil full barang itu sampai lunas. Tidak semuanya, 100%. Nah, kenapa? Begitu dikirim barang sudah 2-3 bulan, karena perlu uang dijual HP itu resiko, Pak, diantaranya. Berarti resiko di divisi penagihan, di manajemen penagihan untuk perkreditan adalah hilangnya atau dijualnya barang atau digadekannya barang oleh nasabah itu. Resiko yang kedua, kalau misalkan kita sekarang nyicil, misalkan dia nyicil kredit ke kita, misalkan 1 minggu 100.000, ya, lancar selama 1 bulan 2 bulan. Maka bulan ketiga karena usahanya menurun, nah, maka dia tidak lagi nyicil, Pak. Itu berarti kenapa? Resiko yang kedua dari divisi penagihan adalah usaha konsumen atau usaha nasabah menurun,
maka terjadinya kemacetan pembayaran. Ya. Yang ketiga, di manajemen penagihan, begitu sudah dikirim barang, sudah nah karena misalkan sekarang tadi ya risikonya barangnya nggak ada hilang, dijual atau digadaikan. Yang kedua tadi adalah karena usahanya menurun seperti sekarang ini kan, dengan COVID ini kan risikonya gede Pak. Kita udah hampir 10 bulan ini seperti ini kan, udah hampir 1 tahun seperti ini. Risikonya kenapa? Yang tadinya dagangnya laku kan, yang tadinya misalkan ya dapat uangnya misalkan banyak, berarti per hari itu kan berkurang karena PSBB sekarang kan sudah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, resiko dari manajemen penagihan itu setelah tadi hilang barangnya yang tidak ada karena usahanya menurun, ini karena musibah Pak, musibah. Contoh misalkan dia dagang, kita yang nyata aja lah, misalkan di pinggir jalan, trotoar, resikonya apa Pak? Kecelakaan. Yang pertama bisa dengan adanya kecelakaan. Nah, resiko. Kalau misalkan sekarang pedagang dorongan, pedagang martabak atau pedagang misalkan cilok, kecelakaan, bayar nggak Pak? Yang nggak bayar kan nggak dagang kalau misalkan itu. Jadi ada juga resiko misalkan sakit gitu, atau kena musibah gitu kan, itu resiko yang ketiga. Resiko yang keempat, kalau misalkan sekarang konsumen sudah tidak kuat bayar, dia akan berpikiran pintas Pak. Daripada saya tagih tiap hari, uang tidak ada, itu barang juga sudah tidak ada, kabur Pak, kabur. Udah meninggalkan tempat tinggal, apalagi yang maaf ini yang ngontrak ya, yang ngontrak, yang kos-kos, itu risiko besar Pak, gitu. Itu risiko besar. Ya kalau misalkan yang tempat tinggalnya ada, gitu kan, misalkan kita masih bisa mengolahnya. Ini yang ngontrak tahunan, itu risikonya besar itu. Dan selain yang 4 tadi, maka yang kelima risiko manajemen untuk terutama di penagihan itu di saat misalkan karena sudah tadi tidak kuat lagi bayar, maka dia akan istilahnya mungkin ya kalau seksual mungkin dia lari dari tagihan lah, nyumput lah seperti itu kan gitu. Nah terus yang kelima ini, kalau misalkan dia sudah semuanya tidak ada dan misalkan dia sudah meninggalkan Kuningan, itu kan apa risikonya? Risikonya kan bagi perusahaan Pak, piutang yang tidak tertagih Pak, itu udah namanya BD Plus gitu. Dan ada beberapa klasifikasi sebagai tambahan saja, tambahan untuk mungkin nanti literatur wawasan, bahwa klasifikasi tagihan ini kan yang pertama lancar. Nah, apa yang namanya konsumen lancar adalah konsumen yang bayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo gitu. Tanggal jatuh tempo. Artinya kalau misalkan dia pinjam ke kita berupa barang, nah maka dia akan bayar harian setiap hari, yang setiap harian maka dia akan bayar seminggu sekali, yang mingguan gitu. Nah itu dia bayar seminggu sekali Pak. Dia seminggu akan bayar, itu jatuh tempo, berarti dia tidak terjadi ketinggalan kan, itu konsumen yang lancar. Yang kedua adalah konsumen yang overdue ringan. Nah, tulisannya overdue ringan. Nah, jadi konsumen yang pembayarannya lebih banyak ketimbang tidak bayarnya. Misalkan begini, dalam 1 minggu ada 4 minggu kan, 4 minggu ada yang 5 minggu tergantung harinya. Ya. Kalau misalkan rata-rata misalkan dalam 1 bulan dia harus bayar 4 minggu, nah, tetapi dia hanya mau bayar 3 minggu, berarti dia overdue ringan. Overdue ringan ya. Overdue ringan itu adalah jumlah pembayarannya masih lebih besar ketimbang tidak bayarnya. Ya. Yang ketiga adalah klasifikasi adalah tagihan yang konsumen overdue berat, overdue berat gitu ya. Artinya itu konsumen yang jumlah pembayarannya lebih kecil dibandingkan dengan yang bayarnya. Contoh tadi, kalau di dalam 1 bulan dia harus bayar misalkan 4 ataupun 5 minggu, dia hanya bayar 1 minggu atau 2 minggu, berarti dia kan lebih banyak tidak bayarnya. Ya itu overdue berat. Dan yang keempat adalah konsumen yang BDEP, BDEP artinya konsumen yang memang jelas tidak menentu bayarnya. Artinya
direncana misalkan 4 minggu tidak 4 minggu, direncana 1 minggu juga tidak, itu BDF itu berarti konsumen yang benar-benar memang dia sudah down, sudah tidak bisa bayar lagi. Nah, itu ada 2 klasifikasi iklan BDF itu, BDF yang terolah dan BDF yang tidak terolah. Nah, misalkan Kang Aang sekarang biasa bayar 1 minggu 100.000, karena usahanya sudah bangkrut, ya misalkan, terus misalkan sekarang dia jelas usaha bangkrut karena apa? Mungkin pembelinya berkurang, nah, gitu kan. Nah terus yang kedua misalkan punya yang lainnya lagi, cicilan yang lainnya, sehingga jelas Pak ini hanya mampu bayar misalkan 1 minggu biasa 100, tetapi hanya bayar 1 minggu 10.000, itu bayar terolah. Berarti 1 minggu dia bayar 10.000, 1 bulan berarti bayar 40.000 gitu, terolah. Tapi dia rutin bayar Pak, sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah bagi perusahaan, itu toleransi. Tetapi catatan, konsumen seperti itu adalah konsumen yang sudah tidak bisa dikabulkan lagi atau tidak termasuk konsumen lanjutan atau akon. Nah, kalau BDF loss tidak terolah, ya dia sudah usahanya bangkrut, rumahnya sudah tidak ada, ya orangnya sudah tinggalnya tahu di mana, itu kabur udah, itu BDF. Itu beberapa konsekuensi, beberapa resiko manajemen di divisi penagihan seperti itu. Ini mau nanya Pak, ya kan tadi resikonya yang kayak kabur, kayak misalkan kena kecelakaan mungkin ya yang pinjamnya. Jadi pengendalian di sini kayak gitu. Di rencana pengendalian di sini. Bagaimana mengatasi konsumen yang pertama overjo ringan, artinya tidak lancar. Nah, overjo ringan atau konsumen yang tagihan tidak lancar itu masih ditangani sama kolektor. Jadi kolektor di sini itu akan menangani konsumen yang lancar dan overjo ringan. Nah, itu kolektor tugasnya. Nah, yang kedua, kalau konsumen itu misalkan overjo berat, ya overjo berat, jadi kolektor sudah tidak mampu, maka akan ditanya sama survei Pak, divisi survei atau dengan kepala penagihan. Nah, kalau BD maka akan ada tim divisi penagihan yang dikoordinir oleh saya sendiri sebagai HRD, nah, dibantu oleh tim kepala penagihan, survei, delivery, dan saya langsung itu pernah. Nah, penanganannya ke lapangannya nanti akan diputuskan di lapangan. Kalau menurut informasi Pak Aang sekarang sudah tidak usaha lagi, rumah punten misalkan sudah dijual, misalkan udah bagus semuanya, maka akan ada pertimbangan. Nah, pertimbangannya sesuai dengan kemampuan tadi beda terolah itu seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau yang kabur? Yang kabur juga sama, kita tetap diatasi, diolah. Kalau misalkan tidak ketemu ya sudah seperti itu. Dan nanti ada pemutihan. Pemutihan itu kita laksanakan 5 tahun sekali. Gitu. Jadi kalau selama 5 tahun tidak terolah ya kita putihkan itu. Setelah pengecekan beberapa tahap, dicek oleh kolektor, dicek oleh kepala kolektor, dicek oleh survei, dan nanti saya putuskan sini. Misalkan udah, menurut saya ini sudah tidak bisa, ya putuskan seperti itu. Itu ada lagi pertanyaan atau pernyataan? Ya, kan tadi yang misalkan yang lancar gitu yang contoh yang 10.000 terus dari 40 kan tidak, kata si bapak kan tidak bisa berlanjut gitu. Maksudnya tidak bisa berlanjut, jadi nggak bisa minjem lagi apa? Ya, betul. Konsumen yang bisa menjadi akon apa akon? Tahu? Akon itu adalah konsumen lanjutan. Nasabah BRI misalkan contohnya gitu ya, misalkan dia lancar tiap tahunnya dia, atau nasabah kita jadi Mitra Abadi, dia nyicil barang yang pertama lancar, yang kedua lancar, terus berlanjut terus sampai dia perlu apapun ya silakan dikasih begitu. Nah kalau misalkan sekarang dia dikasih satu barang HP misalkan, ya HP ini kasih HP macet, ya sudah di-cut Pak, tidak bisa dikasih barang lagi untuk pengambil barang selanjutnya, itu udah di-cut. Kalau yang lancar mah bisa 2 atau 3 sampai 6 kali bisa bebas gitu. Itu kalau yang lancar gitu. Berarti misalkan belum bayar seminggu nih, sisa seminggu, yang seminggunya berarti yang kena yang nanggung perusahaan ya gitu ya. Jadi kan ada piutang yang gitu ya, uang kan nggak masuk berarti masuk ke perusahaan. Nah itu berarti kan jadi resiko apa, si piutang itunya diganti lagi sama
yang lain atau gimana? Kita tidak membebankan kepada siapapun. Nah, kalau misalkan sekarang ada konsumen bayar, misalkan minggu ini 1 minggu Pak, nah, minggu ini dia bayar seminggu, minggu depan tidak bayar, maka kita diolah untuk supaya bayar double nanti minggu depan. Jadi kalau misalkan sekarang dia mampu double, kalau tidak ada, biarkan yang ketinggalan 1 minggu itu tetap ketinggalan 1 minggu, tetapi kita kedepannya lancar semuanya. Nanti akan ada nanti final di kartu piutang. Nah, ada kartu piutang. Kartu piutang itu adalah kontrol Pak, kontrol semua konsumen. Nah, kalau misalkan saya boleh ini kartu piutang itu sebagai kontrol dari manajemen khususnya yang ada di di perusahaan ini, apakah dia lancar atau tidaknya, nanti akan ada kartu piutang Pak. Ini kan berupa kwitansi ini. Nah, ini kwitansi. Nah, kwitansi ini yang mingguan. Nah, ada juga ini kartu piutang. Ini namanya kartu piutang Pak. Nah, ini kartu piutang Pak. Ini kartu piutang. Kartu piutang konsumen. Jadi setiap konsumen punya lapornya Pak. Kalau kita sekolah lapor ya, lapor. Yang nanti lapor ini akan bicara lancar tidak, macet enggak, gitu kan. Ini akan ada bicara. Di sini sudah tertera tanggal-tanggal bayarannya. Misalkan di sini atas nama A misalkan ini. Harusnya dia bayar tanggal 5 Februari. Tetapi dia bayar tanggal 14 Februari, ketinggalan Pak 1 minggu. Ya, gitu. Harusnya dia bayar tanggal 27 Agustus lunas, tetapi dia lunas tanggal 31 Desember 2019. Berarti kan beda Pak. Iya. Jadi ada lapornya atau kartu piutangnya, itu ada kwitansinya, gitu. Ya. Ada lagi Pak. Kalau misalkan pinjaman gitunya ada maksimal atau minimal? Plafonnya Pak. Ya, plafonnya. Ya. Namanya plafon Pak ya. Jadi ada berarti pengajuan pembelian barang minimal dan maksimal. Nah, untuk di sini minimal adalah harga 500.000. Minimal 500.000. Misalkan sekarang siapa namanya? Dinar. Nah, Kang Dinar misalkan sekarang mau beli HP yang harga 1 juta bisa, misalkan yang harga 2 juta bisa, harga 3 juta juga bisa. Nah, harga 5 juta bisa. Jadi kita minimal 500.000, maksimal 5 juta. Ya. Kalau misalkan sekarang beli HP harga 5 juta, misalkan, atau laptop misalkan harga 7 juta, berarti harus DP 2 juta. Jadi DP harus 2 juta. DP itu kan uang muka ya, down payment. Itu adalah untuk sebagai tanda jadi ke perusahaan, namanya DP. Ada lagi? Ada pengaruh dari luar, resikonya pengaruh luar gimana? Eksternal luar. Misalkan kan kayak peraturan undang-undang Pemda gitu atau gimana gitu. Nah, kalau kita kebetulan perusahaan legal Pak, resmi, jadi kita tidak takut sama siapapun. Kebetulan artinya bahwa kita itu resmi adalah CP Mitra Badi yang bergerak di bidang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya ini adalah perusahaan elektronik furnitur yang notabene adalah membantu masyarakat di dalam hal perkreditan. Gitu. Jadi adapun risiko-risiko dari kita kan pajak ya bayar Pak. Iya. Apa masalahnya kan betul. Izin ada Pak, izin perusahaan. Jadi kita ini bukan ada risiko banyak, tetapi risiko intern kan Pak. Gitu. Kalau risiko luar tidak ada, gangguan-gangguan di luar nggak ada. Kebetulan kan ini kan pemiliknya juga orang Kuningan, saya juga asli orang Kuningan, pengelolanya, rekan-rekan juga semuanya asli orang Kuningan. Jadi tidak ada istilah risiko yang lebih, atau misalkan ada preman-preman, nggak ada di sini, nggak ada. Ya selama kita untuk berbuat baik, mungkin Allah juga berikan jalan yang terbaik, itu aja. Yakin bahwa kita ini melaksanakan dengan aturan perusahaan, tidak mempar, tidak melanggar aturan, tidak ada neko-neko, tidak ada bohong apa-apa, dalam arti kita apa adanya dengan perusahaan kita jalankan. Gitu. Kan yang menjadi kita takut tuh kita salah Pak. Kalau kita sekarang taruh misalkan ini Mitra Abadi, kita ini kan judulnya adalah leasing elektronik furnitur, permodalan, kasih modal, kredit elektronik. Kalau kita misalkan menjual hal yang lain, misalkan maaf ya minuman keras, obat-obatan, itu kan kita keluar Pak, itu kan enggak Pak, jadi enggak takut gitu. Nah, betul konsekuensi risiko itu kan yang selama ini karena itu adalah bagian pribadi kami, HRD ya kami
hadapi apapun gitu kan. Termasuk ya pengendalian SDM gitu kan, pengendalian SDM di sini gitu kan. Kalau resiko di divisi pemasaran, kalau divisi pemasaran sedikit. Kenapa? Karena kita ini lebih besar di divisi penagihan. Notabene kan kalau divisi penagihan itu kita sudah memberikan barang, Pak. Kita ini dengan DP 500.000, konsumen sudah punya HP, Pak. HP apa, mau Oppo, mau Samsung, yang lainnya itu kan kita sudah punya HP dia itu dengan DP 500.000 misalkan, atau dengan misalkan DP 300.000 bahkan 150.000 kita sudah bisa berani memberikan LED 32 in kan gitu. Itu kan tetapi kita kan juga punya apa, saringan filter yang harus kita lebih tekankan lagi gitu. Kalau pemasaran risikonya yang pertama mungkin ya bukan risiko, itu mah kembali kepada SDM yang ada. Kalau pemasaran itu kembali kepada kekuatan diri, motivasi diri. Di saat dia pengen menjual besar, maka dia motivasinya akan lebih besar. Di saat dia malas, maka hasilnya pun akan malas. Kan proses mah tidak membohongi hasil kan. Iya. Kalau misalkan Kang Aan, Kang siapa? Dinar, Neng, itu kan dia berusaha maksimal, nah, hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau misalkan sekarang apalagi kan semester berapa? Semester 5. Nanti sedikit lagi mungkin akan penelitian, akan KKN seperti itu kan. Kalau misalkan KKN-nya hanya apa, misalkan hanya malas-malasan, hasilnya ya segitu gitu. Tapi kalau misalkan KKN-nya misalkan maksimal, nanti begitu penyusunan skripsi ataupun yang lainnya kan akan lancar gitu. Jadi proses tidak akan membohongi hasil gitu. Tergantung kitanya. Nah sekarang untuk divisi pemasaran sendiri, konsultan yang rajin ya tutup target, Pak. Konsumen yang malas ya segitu hasilnya gitu kan. Jadi kembali kepada itu. Hanya risiko yang di lapangan jelas, risiko untuk marketing, untuk konsultan adalah yang pertama ya karena kita cuaca ya, hujan ya, kalau hujan kan pasti berteduh, Pak, sudah seperti itu. Kalau kolektor hujan panas berlanjut terus karena besok harus setor kan gitu. Kalau marketing kebanyakan begitu, misalkan mau berangkat dari kantor jam 10 tiba-tiba gerimis, udah berhenti istirahat daripada sakit kan gitu. Itu risiko pribadi. Risiko juga di divisi pemasaran ya, di saat mungkin dia order ada kompetitor, saingan kompetitor daripada perusahaan yang sama sini. Banyak kan kemudian, Pak. Kita ini saya tidak usah menyebutkan, banyak kompetitor perusahaan yang sama dengan kita, kreditan juga, Pak, harian juga, mingguan juga kan itu. Itu adalah risiko juga. Di saat misalkan saya order ke toko A, bisa aja toko A itu dorong oleh 3-4 konsultan, Pak. Bisa begitu. Maaf, saya datang, Kang Dinar datang, Aang datang, Bapak A juga datang lagi. Begitu dia menawarkan barang yang sama, lain juga kan. Nah, mana yang akan dipilih? Itu kan kembali kepada kelebihan kita dalam memberikan satu keyakinan. Gitu. Kan kalau tugas marketing itu pertama menginformasikan, kedua mempromosikan, ya. Ketiga kita menawarkan, keempat eksekusi menjual. Itu tugas marketing. Itu ada 4 tugas itu. Di saat kita misalkan mempromosikan, gimana promosi kita ya, di saat kita menawarkan, bagaimana menawarkan promosi itu, dan bagaimana kita misalkan nanti memberikan satu begitu menjual, eksekusi terjadi, kan kita berarti yang punya kelebihan. Tidak jarang sekarang hari ini datang, besok belum deal aja, lusa belum deal aja, ada yang satu konsumen bisa 4-5 kali pertemuan kan. Itu di divisi marketing. Artinya kembali marketing itu tergantung keuletan kita. Hanya risikonya ya kalau misalkan kita jelas hujan, risiko harus berhenti kan. Di saat konsumen ada kompetitor itu juga risiko juga kan. Dan yang ketiga mungkin risiko di divisi pemasaran sendiri, kalau toh misalkan kita tidak menjual ataupun sakit, jadi kita tidak dapat apa-apa kan. Itu kan dari sama kan itu. Terus yang kedepannya risiko bagi divisi pemasaran sendiri ya, di saat kita barang begitu order, misalkan pengen HP merek A misalkan, tipe ini, nah begitu sudah deal order ternyata stok barang kami tidak ada, kan pending, mungkin besok atau minggu depan dikirimnya. Itu juga risiko bagi pemasaran. Makanya jelas begitu sebelum ke lapangan kita harus sudah siap stok barang apa yang ada di kita ini, barang tipe apa yang ada. Jangan sampai kita misalkan menawarkan punten HP merek A ternyata tidak ada merek itu, akhirnya kan kecewa.
Itu risiko-risiko yang ada di manajemen penagihan pemasaran. Kalau risiko yang lainnya setelah perusahaan disurvei, ya risiko di divisi survei atau divisi analis adalah kehati-hatian dan ketelitian. Di mana tugas survei itu adalah adalah untuk dia menganalisa, ya, melihat dulu. Begitu ada calon nasabah, maka akan melihat. Ya. Setelah dilihat, maka akan dianalisa. Nah, setelah dianalisa, maka akan disimpulkan. Nah, setelah disimpulkan, maka akan diputuskan. Gitu. Itu tugas survei. Jadi melihat, menganalisa, kan gitu. Terus nanti bisa sampai itu juga bisa memutuskan, kan itu, dan nanti mengajukan kepada perusahaan di dalam komite besar. Kan komite besar semua divisi diputuskan ACC atau tunda ataupun ditolak seperti itu. Nah, kalau tugas kolektor tadi yang pertama yang mungkin belum dibahas, tugas kolektor itu adalah menagih tugas kolektor. Yang kedua selain menagih adalah mengolah. Jadi menagih konsumen, mengolah konsumen. Ketiga membina konsumen. Nah, kenapa perlu dibina? Karena konsumen yang ngambil ke kita itu pasti ditawarin sama perusahaan lain, harus dibina kita ini, dibina, dilayani dengan bagus, dengan baik, dengan sopan. Dan yang ketiga adalah untuk mengamankan aset perusahaan, itu tugas kolektor. Makanya untuk kolektor itu jelas diharuskan adalah yang pertama kita ulet di dalam mengolah. Kedua ada keterampilan dalam membina konsumen. Yang ketiga adalah dia punya satu etos kerja yang tinggi karena hujan, angin panas. Dan yang keempat jaga adalah etika, itu etika. Di perusahaan kita ini tidak boleh menagih lebih dari jam 5 sore, Pak. Mulai nagih ini ada kita jam 9. Jam 9 mulai ke lapangan, maksimal jam 5 sore. Kenapa? Karena di saat kita lebih dari jam 5 sore maka mengganggu aktivitas konsumen. Maka konsumen diberikan arahan supaya masuk atau cicilan itu adalah di bawah jam 5 sore. Itu definisinya. Ada yang lainnya? Kalau misalkan kan tadi misalkan ke ini jadi datang konsultan ini itu cara bersaingnya gitu deh dari perusahaan ini gitu gimana? Ya. Semua perusahaan punya aturan. Nah, aturan itu akan dibuat oleh perusahaan itu sendiri, nah, untuk disampaikan kepada karyawan. Yang kedua, bahwa setiap perusahaan punya kelebihan, setiap perusahaan punya kekurangan. Tonjolkan kita kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Satu, untuk mengajukan kepada mitra badi syaratnya hanya fotokopi KTP. Udah satu. Dengan ditambah dengan kartu keluarga. Jadi cuma syarat tidak ada rekening listrik, tidak misalkan ada hal yang lainnya, supaya tidak ada sebenarnya. Cuma fotokopi KTP dengan fotokopi kartu keluarga. Itu ada di rumah semua itu kan. Jadi kita yang kedua, mitra badi ini di saat memberikan barang ataupun misalkan dikasih barang, maka barang itu adalah asli, barang yang memang diinginkan oleh konsumen, tipenya, mereknya, kan lain segala bentuknya itu kan keinginan konsumen, kan itu. Dan yang ketiga untuk melayani kepada konsumen sendiri, kita mempromosi sendiri, ya kita di push, dipromosikan dengan tanpa DP, Pak. Ya, jadi walaupun misalkan sekarang ngambil barang ini 2 juta harganya, boleh tanpa DP, tapi ada yang namanya AWD, angsuran di awal seperti itu. Jadi tetap kita ukur kelebihannya, gitu kan. Karena setiap perusahaan yang seperti ini, ya itu pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya. Itu juga kan kelebihan kita, Pak. Itu kalau misalkan dalam bahasa kerennya kan brand image ya, brand image. Misalkan sekarang apa sih brand image yang ada di Kang Aang? Gantengnya kan gitu misalkan, atau dia cakap bicaranya, kan gitu, sampaikan. Atau misalkan dia luas dalam komunikasinya, itu kan brand image. Kalau misalkan sekarang di perusahaan ini, apa sih brand image? Yang pertama syaratnya mudah, yang kedua bisa tanpa DP, yang ketiga kalau misalkan sekarang hari ini pesan besok bisa dikirim, yang keempat ada garansi selama barang itu ada.
Kalau misalkan kakak ngambil barang ke sini ya, misalkan kontrak misalkan 30 minggu. 30 minggu itu 7 bulan 2 minggu. Nah, begitu sudah beres kontrak, barangnya masih ada kerusakan, bisa ke sini, Pak. Gitu. Lemari es misalkan sudah lunas 1 tahun ke belakang, ada kerusakan, bisa ke sini. Itu garansi. Dan selama barang itu tidak dipindah tangankan, tidak dijual. Gitu. Jadi tetap, misalkan saya punya lemari es di rumah nih, dulu dari Mitra Ramadi kredit sampai sekarang misalkan 2-3 tahun lebih, tapi istilahnya pas udah berjalan 3 tahun ada keluhan, misalkan tidak dingin, itu bisa ke sini Pak tetap. Gitu. Kita sebagai jembatan kepada customer service-nya ya mungkin kepada pemasok barangnya, pembuat barangnya, politron, slap gitu kan. Ada lagi? Ini resiko yang Bapak hadapi kan sebagai HRD-nya gitu tuh. Banyak atau Pak. Resiko pribadi saya. Iya. Tahu tugas HRD apa Pak? Merencanakan. Terus kayak mengatur para bawahan. Terus sama apa ya? Kayak memilah-milah SDM gitu tuh. Nah, yang pertama tugas HRD, tugas personalia itu di sini manajemen sebagai Mitra Abadi kebetulan kan kita personalia ataupun HRD. Nah, jadi semua bentuk aturan itu akan dibuat oleh owner perusahaan, direktur perusahaan, termasuk oleh HRD gitu. Jadi nanti ada yang namanya perumusan oleh manajemen tentang semua keputusan. Keputusan itu akan disampaikan oleh personalia kepada karyawan. Ya. Nah, di saat menyampaikan pasti ada pro dan kontra, ada setuju ada tidak, ada cocok ada tidak. Tetapi jelas ada yang namanya manajemen harga. Bagaimana kita mengolah kepada karyawan, bagaimana kita mengarahkan kepada karyawan supaya ikut kepada aturan perusahaan, aturan manajemen seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya aturan, sampaikan kepada karyawan. Nah, bagaimana caranya? Ya sampaikan aturan yang ada, alasannya apa, inilah SK yang ada di kita seperti itu. Nah, sekarang tugas yang lainnya HRD, yang pertama adalah merekrut Pak, merekrut karyawan. Nah, beberapa mungkin ke belakang sebelum kemarin ya COVID seperti ini, kita promosi ke beberapa sekolah di Kuningan gitu ya, baik kejuruan ataupun umum gitu. Nah, itu adalah tugas kami ya. Awalnya sebelum mereka itu adalah promosi dulu Pak, promosi karyawan. Nah, kita promosi ke sekolah-sekolah instansi lainnya, rekrutlah, datanglah para pelamar ke sini merekrut. Setelah merekrut, tugas yang kedua adalah menganalisa administrasi lamaran. Kan tidak semua pelamar mengerti apa yang disampaikan, masih ada sampai sekarang misalkan yang begitu kami buka loker lowongan kerja, apa sih Pak syaratnya melamar? Nah, kan sudah jelas yang namanya syarat pelamar itu satu adalah identitas diri, KTP ya, itu, kedua adalah kakak keluarga, yang ketiga adalah surat lamaran tertulis dihubungi dengan pas foto, ditambah dengan keterangan sehat ataupun yang lainnya kan itu kan syarat lamaran kan itu. Sudah mengevaluasi, menganalisa persyaratan, kita adalah untuk proses rekrutmen, interview. Nah, di dalam interview beda-beda Pak, beda orang, beda nama, beda juga kita seperti itu. Nah, di sana lah kita ada yang namanya ilmu keprofesionaan, psikologi perusahaan, psikologi pribadi untuk interview seperti itu. Kan bisa membedakan Pak kalau misalkan HRD bisa di saat ditanya A jawab B kan, di saat tanya B jawab C kan bisa gitu. Di saat dia menyampaikan kebenaran dan pembenaran beda kan. Nah, kan kalau misalkan kebenaran itu akan datang sendirinya. Misalkan begitu dia sampaikan itu benar. Tapi kalau pembenaran itu kan hal yang salah dibenarkan, pembenaran dengan alasan ABC kan. Nah, terus setelah misalkan interview, maka kalau untuk memutuskan, misalkan ada pelamar 10, memutuskan 2 yang diterima itu sulit Pak.
berbagai macam pertimbangan, gitu kan, pertimbangan administrasi, pertimbangan hal yang lainnya, gitu, pertimbangan begini. Makanya ada yang namanya survei calon karyawan, gitu. Itu survei yang bagiannya. Nah, di semuanya dari mulai maaf dia orang mana, di mana tempat tinggalnya, putra saha, putra keberapa, sekarang sekolah di mana, dia keluar lulusan dari mana, kan gitu, sekarang tinggalnya dengan siapa, itu kan apa nanti analisa survei itu untuk calon karyawan. Nah, setelah misalkan dari 10 diambil 2, maka ada proses yang namanya apa namanya itu yang memberikan proses ini, Pak. Dari mulai dia job desk-nya sebagai apa, ya kami berikan training secara teori. Nah, praktek dibantu yang lainnya. Kalau kita misalkan seorang kolektor, maka secara training kami berikan teorinya. Prakteknya ada 8 dengan kepala penagihan. Kalau untuk analis atau survei, saya sampaikan ilmu surveinya, saya sampaikan aturan surveinya, maka dia praktek di lapangan. Nah, itu setelah kita training, maka ada proses pembinaan selama 3 bulan. Itu. Jadi selama 3 bulan kita dibina, Pak, seperti itu, dievaluasi nanti. Itu. Nah, setelah kita training, dibina, maka ada evaluasi nanti 3 bulan pertama. Gimana nih kerjanya, rajin, malas, atau banyak bolosnya, dievaluasi, diputuskan. Kalau misalkan dia selama ini trainingnya bagus, urut pembina juga bisa dibina, terus misalkan dia menunjukkan baik, maka tetap sebagai karyawan di sini, gitu kan, tetap. Nah, tuh, nah terus itu resiko dalam pekerjaan job di dalam personalia itu seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, apa sih resikonya? Banyak resiko personalia ini. Di saat salah memutuskan, di saat pelamar, maka gagallah pekerjaan. Kalau misalkan punten, di saat misalkan Pak entrepreneur saya dia di-hand, bicara seperti itu, sampaikan apa istilah mungkin ya misi visi dia untuk kerja di sini. Nah, tetapi pas begitu diajak ke lapangan bekerja selama 3 bulan, malah cenderung untuk misalkan dia ini jadi gimana ya, mungkin ya tidak lagi setegas waktu interview, kan gagal apa itu. Jadi maka akan terjadi nanti evaluasi. Pertama dibina ulang, kedua ya kalau memang tidak bisa dibina ulang ya dipindahkan ke divisi yang lain. Tadinya misalkan Pak Ang kolektor pindah ke divisi marketing, gitu kan itu. Nah, terus resiko yang paling besar adalah memberikan suatu keputusan di saat karyawan bermasalah. Karena keputusan apapun bentuknya tetap yang menyampaikan itu adalah personalia. Nah, dan kita sudah ragam, Pak, sudah umum. Orang yang bicara umum tentang sesuatu itu orang yang pasti kena getahnya, Pak. Di Indonesia seperti itu. Walaupun misalkan ini keputusan di atas presiden nih, yang menyampaikan misalkan menteri pendidikan, pasti menteri pendidikannya yang disalahkan seperti itu. Sama di sini juga. Begitu ada keputusan, contoh kasus, ada satu karyawan, ya, dia sebagai kolektor, ternyata dia tidak menginginkan ke perusahaan, contoh datang siang, ya, misalkan di lapangan juga dia tidak maksimal, gitu. Yang ketiga dia juga ada semacam istilah mungkin pending uang tagihan, nah, harusnya setor 1 juta hanya setor 900 kan gitu. Nah, maka kalau seperti itu kita musyawarahkan dengan manajemen, akhirnya masuklah keluar surat SP1. Nah, itu SP1 sudah tidak diindahkan, SP2, tidak ada SP3, Pak. Begitu misalkan karena dia berulang 1, 2, ketiga tidak diindahkan, maka di PHK, dipecat. Nah, di dalam keputusan itu kan berat, Pak, berat kepada karyawan itu. Nah, tetapi kita tergantung kita bagaimana menyampaikannya. Banyak yang begitu dia saya pecat, saya keluar di sini, yang ngancam banyak, Pak. Tapi yang terjadi tidak ada, alhamdulillah. Yang ngancam mau istilah ketemu di jalan dengan saya, yang mau ini begitu dipecat kan sakit hati ya. Tapi kenyataannya alhamdulillah saya selamat sampai hari ini enggak. Jadi kita dimanapun bekerja, job apapun kerja, kita pakai aturan. Kita pakai aturan, taat aturan sudah, Pak, berjalan gitu. Jadi
tadi kalau saya jawab pertanyaannya, risiko sebagai personalia adalah yang terbesar adalah salah memutuskan. Begitu salah memutuskan keputusan, maka akan berimbas ke hal yang lain. Dan yang kedua, risiko dari seorang HRD, seorang personalia, begitu mengevaluasi ya karyawan dan diputuskan untuk keluar atau dikeluarkan, itu resikonya besar Pak. Risiko besar. Secara pribadi pasti terancam gitu kan gitu. Tapi kalau secara perusahaan kan itu aturan perusahaan Pak. Nah, risiko yang ketiganya bagi kami personalia, kalau tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baru, hal-hal yang baru kepada karyawan atau inovasi-inovasi kepada karyawan dengan lugas, tegas, maka nanti akan terjadi ya miskomunikasi. Gimana miskomunikasinya? Ya kalau misalkan tidak semua karyawan punya IQ, SQ yang sama Pak, beda seperti itu. Kata personalia ini masuk misalkan tank, di sini masuk harus jam 8, langsung absen gitu. Karena ada juga yang mungkin dia masuknya jam 8.30, ada yang masuknya jam 8.20 kan ada itu kan itu. Nah, jam keluar misalkan sore jam 4 tank, ada juga yang setengah 4 sudah keluar, ada juga yang jam 3 sudah keluar, kan itu kan beda. Di lapangan juga sama kan seperti itu. Nah, jadi risiko itu akan ada di setiap job pekerjaan, tetapi bagaimana kita meminimalisir supaya tidak terjadinya kesalahpahaman, gitu, miskomunikasi. Paling yang terakhir, pertanyaan terakhir ya, keinginan Bapak ke depannya atau rencana Bapak ke depannya terhadap perusahaan ini. Ya, perusahaan, keinginan saya ke perusahaan ini ya jelas yang pertama karena tetap ini berdiri 2006 Pak dari perusahaan ini. Ya, dari 2006 sampai sekarang saya masih berada di sini. Ya. Berapa tahun saya di sini itu dengan berbagai macam job, berbagai macam jabatan, itu yang saya emban di sini. Harapan saya yang pertama untuk mungkin ke karyawan ya sama-sama bagaimana kita tetap berjibaku, kita berusaha maksimal mungkin mempertahankan perusahaan yang tetap bisa bertahan. Yang kedua, kita berharapan saya bahwa karyawan yang ada di sini adalah karyawan yang memang benar-benar karyawan yang bisa dipercaya oleh perusahaan, yang amanah untuk bisa memajukan perusahaan ini. Dan yang ketiga, harapan saya perusahaan ini bisa berkembang di luar Kuningan, ya, di luar Kuningan dengan mungkin nanti bentuk usaha yang berbeda ataupun usaha yang sama, gitu kan. Dan harapan saya yang terakhir, yang keempat ini ya bagaimana kita sama-sama memberikan suatu ketenangan, kenyamanan dalam bekerja, baik itu mungkin manajemen dari para manajemen atasan kami sendiri di sini atau karyawannya, sehingga kita ada terbentuklah suatu kenyamanan kerja, ketenangan kerja kan seperti itu. Dan harapan yang lainnya ya mungkin kita jelas adanya peningkatan dari kesejahteraan dari semua divisi, ada kemajuan di perusahaan ini sehingga kita ini tidak lagi berpikir untuk hal-hal yang lain. Artinya kita tidak perlu untuk nyabang bekerja lah, untuk ini kita fokus di satu perusahaan ini dan bisa untuk menghidupi semua keluarga yang ada di karyawan ini, perusahaan ini Pak. Sudah.